Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan bahwa di zaman yang serba terhubung, justru banyak orang merasa semakin kesepian? Kita mungkin memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi tidak selalu memiliki seseorang yang benar-benar peduli. Kita mungkin bisa mengirim pesan dalam hitungan detik, tetapi semakin sulit menemukan kata-kata yang menguatkan hati yang terluka. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang hari ini hidup dengan beban yang tidak terlihat. Ada yang tersenyum di depan umum, tetapi sedang berjuang dalam keluarganya. Ada yang tampak sukses tetapi sedang lelah secara mental. Ada yang aktif melayani, tetapi diam-diam membutuhkan penghiburan. Kita harus jujur Bapak Ibu. Dunia kita dipenuhi kritik, persaingan, dan penghakiman. Karena itu orang-orang tidak hanya membutuhkan orang pintar, orang-orang tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berbakat, orang-orang tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berpengaruh. Tetapi yang kita butuhkan pada saat ini adalah seseorang yang kehadirannya membawa sukacita, seseorang yang kehadirannya membawa ketenangan dan kekuatan kepada kita. Menariknya Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada Filemon, Paulus sedang berada di dalam penjara. Secara manusiawi, seharusnya Paulus yang membutuhkan penghiburan. Paulus yang membutuhkan orang-orang yang menopang dia. Namun, yang boleh kita lihat dalam firman ini, justru Paulus yang berusaha memberikan penghiburan kepada Filemon. Justru Paulus yang menasihati Filemon. Ini menunjukkan kasih yang benar-benar hidup di dalam diri Paulus. Ini menunjukkan bagaimana Paulus di dalam keterbatasan yang dia miliki, tapi kasihnya oleh karena Kristus hidup di dalam kehidupannya tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam penjara Paulus mengucapkan syukur. Paulus senantiasa berdoa kepada Filemon. Bahkan Paulus senantiasa mengingatkan Filemon akan kasih yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat dari firman ini Bapak Ibu, sebenarnya terjadi perkelahian
antara Filemon dan Onesimus, di mana Onesimus dia merupakan salah satu budak daripada seorang Filemon. Filemon ini dia orang percaya yang Paulus sebut sebagai rekan sekerjanya. Kalau kita lihat di ayat pertama, yang disebut Paulus juga sebagai saudara seiman, yang dimana rumah Filemon dipakai sebagai tempat berkumpulnya orang-orang percaya dalam ayat pertama sama yang kedua. Tapi ada persoalan yang terjadi di mana salah satu budak daripada Filemon melarikan diri, yaitu Onesimus. Tidak hanya melarikan diri, tapi Onesimus juga tentu merugikan Filemon. Tentu hal itu tidak mudah diterima akal. Secara manusiawi, maka yang timbul harusnya kebencian, maka yang timbul harusnya amarah, maka yang timbul harusnya dendam. Tapi akhirnya Paulus menuliskan suratnya supaya Filemon mampu kembali menerima Onesimus, mampu menerima dia bukan lagi sebagai seorang budak, tapi Paulus katakan sebagai seorang saudara seiman. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah membuat kita tumpur, bahkan budak kita, harus kita terima kembali dia, tidak hanya menerima, mengampuni dia, menjadikan dia menjadi seorang saudara. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Harusnya dia harus kita tuntut. Dia harus kita penjarakan. Bahkan ketika dia menjadi seorang budak, maka kita berhak. Dalam dunia, Filemon pada saat itu dia berhak untuk membunuh Onesimus tanpa ada tuntutan hukum. Tapi di sanalah nilai kekristenan yang harus dipertunjukkan oleh seorang Filemon. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari firman ini, yang pertama yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita, bagaimana kasih itu berasal dari iman yang hidup. Artinya seperti apa? Kalau kita baca dalam ayat 4 sampai di kelima, dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Maka kami katakan tadi, kasih yang berasal dari iman yang hidup. Ketika Filemon dia beriman kepada Kristus, maka tentu iman ini harus benar-benar ditampakkan dia dengan mengasihi sesamanya, termasuk dengan mengasihi Onesimus yang notabene-nya menjadi seorang musuhnya. Lalu kalau ini kita tarik ke dalam kehidupan kita, apa dasar kita mengasihi? Banyak dari antara kita mengasihi oleh karena butuh balasan. Artinya, ketika aku mengasihi engkau, maka engkau wajib mengasihi aku. Kalau engkau tidak mengasihi aku, maka aku tidak akan mengasihi engkau. Sehingga kasih ini yang kita pertunjukkan, kita pertontonkan atau kita praktekkan sering sekali kasih yang berimbang. Aku mengasihi hanya orang yang mengasihi aku. Bukan dari gerakan dari iman kita. Bukan dari panggilan daripada keberimanan kita. Tapi Filemon dalam firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu mengasihi itu karena digerakkan oleh iman. Maka ketika kasih itu digerakkan oleh iman,
Yang lahir dan yang tumbuh adalah bahwa kita akan mampu menerima kekurangan orang lain. Bahkan akan mampu memaafkan orang-orang yang melukai kita. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman ini kita mau diajarkan, yaitu kasih yang menguatkan membawa pertumbuhan rohani. Dalam ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dalam hal ini, Paulus berdoa agar iman Filemon tidak berhenti pada pengalaman pribadinya, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Di mana di sana ada dikatakan tadi kata persekutuan, agar persekutuanmu ini menunjukkan dari bahasa Yunaninya dikatakan koinonia, yang berarti berbagi, berpartisipasi, dan mengambil bagian bersama. Artinya, ketika kita memiliki kasih untuk pertumbuhan rohani kita, maka di sana kita diajar untuk berbagi. Di dalam persekutuan itu tidak hanya aku datang, duduk, diam, berdoa. Tapi di dalam persekutuan yang baik dan benar, ketika ada kasih Kristus, maka di sana aku akan berbagi. Apa yang bisa kubagikan? Bisa saja kita membagikan pengalaman iman. Bisa saja kita membagikan sesuatu yang kita miliki untuk menolong orang lain. Maka di mana ada persekutuan, di sana ada kepedulian untuk berbagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sering sekali kita katakan bahwa panggilan gereja itu ada 3. Marturia, koinonia, dan diakonia. Seakan-akan marturia, koinonia, dan diakonia ini terpisah-pisah. Sebenarnya ini satu kesatuan. Di mana ada persekutuan, di sana ada diakonia. Di mana ada persekutuan, di sana ada koinonia. Maka lewat kasih Kristus yang benar-benar menggembirakan dan menguatkan kita, kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Di dalam persekutuan yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi bukan persekutuan kita yang sering sekali kita lakukan, yaitu datang, duduk, diam, modok. Kan itu biasanya ngantuk. Atau kalau di gereja kita katakan datang, duduk, diam, main handphone. Datang, duduk, diam, menjulitin orang lain. Dan masih banyak lagi. Tapi ketika kita mempunyai kasih yang menguatkan membawa pertumbuhan rohani, di dalam doa yang disampaikan oleh Paulus, dia berharap persekutuan yang dimiliki oleh Filemon menjadi persekutuan yang berdampak dan bermanfaat. Tentu tidak hanya kepada Filemon, tentu di dalam kehidupan kita juga harus demikian. Yang ketiga, yang terakhir, ya, firman ini kita mau diingatkan kasih menghiburkan dan menyegarkan hati. Dalam ayat ke-7, dari kasihmu sudah banyak sukacita dan penghiburan yang kuperoleh, karena hati orang-orang kudus telah kau legakan. Dalam hal ini Paulus menggunakan ungkapan yang berarti menyegarkan dan memberikan kelegaan. Filemon memiliki kemampuan rohani untuk membuat orang lain merasa dikuatkan dan dipulihkan. Menariknya juga Paulus sendiri sedang dipenjara, namun ia berkata bahwa kasih Filemon memberikan sukacita dan penghiburan baginya. Ini menunjukkan bahwa kasih memiliki daya jangkau yang luar biasa. Satu tindakan kasih dapat menguatkan banyak orang. Satu tindakan kasih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan memang ini bisa kita lihat Bapak Ibu di negara kita ini. Secara jujur Bapak Ibu, ketika saya melihat ibaratnya KDM atau Ibu Shirley atau siapapun yang suka berbagi itu, saya hanya menonton tapi saya merasa diberkati.
Di mana saya merasa diberkati, di sana saya mempunyai pemikiran bahwa masih ada banyak orang yang peduli kepada orang-orang yang termarginalkan. Satu tindakan kasih yang dipergunakan atau yang dilakukan oleh Filemon ini berdampak dan ini menguatkan banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman ini kita mau diajak sebagaimana kasih yang dipertunjukkan oleh Filemon ini. Di tengah-tengah negara kita ini sangat-sangat penting. Di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Kasih itu harus menjadi dasar utama di dalam kehidupan kita, keberimanan kita, dimanapun kita berada. Kasih itu Bapak Ibu bukan persoalan engkau memberikan materi, tapi kasih itu ketika engkau mampu merangkul orang-orang yang menangis, menguatkan orang-orang yang lemah, memotivasi orang-orang yang terpuruk, bahkan meyakinkan orang-orang yang berputus asa. Itu kasih yang benar-benar harus kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Yakinilah Bapak Ibu, ketika Paulus mengajak Filemon untuk menunjukkan kasih yang begitu luar biasa, ini menjadi bukti bahwa kasih yang dimiliki Paulus dan Filemon tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah usang oleh generasi. Karena kasih Kristus itu benar-benar terus hidup di setiap zaman, di setiap generasi. Bahkan di zaman kita pada saat ini. Kalaupun orang lain mungkin meredupkan kasih itu, tapi kita harus senantiasa menghidupkan kasih itu. Karena kasih itulah juga yang menghidupkan kita hingga kita ada sampai saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya kami senantiasa menghidupi kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.